Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi, saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral, karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal
5 ayat 1 huruf B, menurutnya pasal ikut 8 huruf diketahui C, oleh Presiden angka 1, Jokowi. dan Denny pasal pun 13 beranggapan huruf apa E yang Perpol dilakukan nomor oleh 7 Muldoko tahun adalah 2022 salah satu cara tentang dari kode etik istana profesi dan untuk komisi kode menggagalkan etik Polri. pengusungan Anies Baswedan Sidang tersebut sebagai dipimpin capres oleh yang Wairwasu didukung Polri oleh Partai Irjen Demokrat. Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowaprof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan dengan mengatakan tersebut, saat ini Julius masih menjalani proses sidang konfirmasi pidana dan telah dilakukan penahanan. bahwa sikap-sikap Ramadan menegaskan ketua umum berdasarkan komitmen partai, Kapolri beberapa partai yang bahwa tidak menyuarakan main-main dengan itu, oknum Polri yang terlibat dalam saat itu tindak pidana dikatakan, narkotika. ya sebagai permintaan Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kami Kombes mendengar Julius Bambang maka Karyanto kemudian, sebagai tersangka dugaan karena kasus PD tindak Perjuangan pidana ini narkoba. juga lahir Kabid Humas dengan Polda suatu Metro semangat Jaya untuk membangun yang menjabat saat demokrasi yang itu sehat, Kombes Endra Zulpan yang taat mengatakan pada konstitusi, penetapan tersangka maka dilakukan setelah PD serangkaian Perjuangan penyelidikan dan gelar bersama rakyat perkara. Indonesia Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di Hotel Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Pasharkan, Polair Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like Mas Hasto, ya. kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Luas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian. Di sisi lain, Luas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya diundang ke istana. Keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Inilah curhatan dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada Presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya, dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun
Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut dia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden, itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga, ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing, ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan gagasan, ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin, ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi, saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral, karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP yang menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP, pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perlakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, angka 1, dan pasal 13 huruf E Perpol Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang tersebut dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowapprov di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan mengatakan saat ini Julius masih menjalani proses sidang pidana dan telah dilakukan penahanan. Ramadan menegaskan berdasarkan komitmen Kapolri bahwa tidak main-main dengan oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kombes Julius Bambang Karyanto sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjabat saat itu Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di Hotel Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Pasharkan Ditpolair Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Luas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian. Di sisi lain, Luas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya diundang ke istana. Keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Inilah curhatan dari PDIP.
Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya, dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan gagasan ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin ya Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli.
Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi. Saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talk show Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral. Karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perlakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, angka 1, dan pasal 13 huruf E Perpol Nomor 7 Tahun
adalah II salah satu tentang cara kode dari etik istana profesi dan untuk komisi kode menggagalkan etik Polri. pengusungan Anies Baswedan Sidang tersebut sebagai dipimpin capres oleh yang Wairwasum didukung Polri oleh Partai Irjen Demokrat. Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowaprof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan dengan mengatakan tersebut, saat ini Julius masih menjalani proses sidang konfirmasi pidana dan telah dilakukan penahanan. bahwa sikap-sikap Ramadan menegaskan ketua umum berdasarkan komitmen partai, Kapolri beberapa partai yang bahwa tidak menyuarakan main-main dengan itu, oknum Polri yang terlibat dalam saat itu tindak pidana dikatakan, narkotika. ya sebagai permintaan Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kami Kombes mendengar Julius Bambang Maka Karyanto kemudian, sebagai tersangka dugaan karena kasus PD tindak Perjuangan pidana ini juga narkoba. lahir Kabid Humas dengan Polda suatu Metro semangat Jaya untuk membangun yang menjabat saat demokrasi yang itu sehat, Kombes Endra Zulpan yang taat mengatakan pada konstitusi, penetapan tersangka maka dilakukan setelah PD serangkaian Perjuangan penyelidikan dan gelar bersama rakyat perkara. Indonesia Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di Hotel Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Pas Harkan, Polair Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like Mas Hasto, ya. kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Luas menambahkan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang Setelah karena lama Kementerian buka, Pertanian akhirnya hanya PDIP fokus kepada mengungkapkan pendistribusian. perasaannya Di sisi seusai lain, Gibran Luas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya Pasalnya, diundang ke istana. keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan Jangan PDIP lupa subscribe, dengan keluarga share, Jokowi komen, Widodo memburuk. dan like Lantas ya. Inilah curhatan dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya, dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun
Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden, itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga, ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing, ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan gagasan, ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin, ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi, saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral, karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP yang menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, angka 1, dan pasal 13 huruf E Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang tersebut dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowaprof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan mengatakan saat ini Julius masih menjalani proses sidang pidana dan telah dilakukan penahanan. Ramadan menegaskan berdasarkan komitmen Kapolri bahwa tidak main-main dengan oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kombes Julius Bambang Karyanto sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjabat saat itu Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Harkan, Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Luas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian. Di sisi lain, Luas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya diundang ke istana. Keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Inilah curhatan dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Ia mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya, dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan gagasan ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin ya Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang,
Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi, saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral, karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perlakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, angka 1, dan pasal 13 huruf E Perpol Nomor 7 Tahun
adalah salah satu cara dari Istana untuk menggagalkan pengusungan Anies Baswedan. Sidang tersebut dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowaprof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Budi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan dengan mengatakan saat ini Julius masih menjalani proses sidang pidana dan telah dilakukan penahanan. Ramadan menegaskan berdasarkan komitmen Kapolri bahwa tidak main-main dengan oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kombes Julius Bambang Karyanto sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjabat saat itu Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Fas Harkan, Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like Mas Hasto, ya. kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Lebih lanjut, Luas menambahkan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian. Di sisi lain, Luas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya diundang ke istana. Keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Inilah curhatan dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada Presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun
Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden, itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga, ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing, ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika, bersaing dengan menampilkan program dan gagasan, ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin, ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi, saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral, karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perlakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, angka 1, dan pasal 13 huruf E Perpol Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang tersebut dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowaprof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan dengan mengatakan saat ini Julius masih menjalani proses sidang pidana dan telah dilakukan penahanan. Ramadan menegaskan berdasarkan komitmen Kapolri bahwa tidak main-main dengan oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kombes Julius Bambang Karyanto sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjabat saat itu Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Fas Harkan, Polair Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Luas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian. Di sisi lain, Luas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya diundang ke istana. Keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Inilah curhatan dari PDIP.
Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden, itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga, ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing, ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan gagasan, ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin, ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli.
Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi. Saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral. Karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perlakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal
5 ayat 1 huruf B, menurutnya pasal ikut 8 huruf diketahui C, oleh Presiden angka 1, Jokowi. dan Denny pasal pun 13 beranggapan huruf apa E yang Perpol dilakukan nomor oleh 7 Muldoko tahun adalah 2022 salah satu cara tentang dari kode etik istana profesi dan untuk komisi kode menggagalkan etik Polri. pengusungan Anies Baswedan Sidang tersebut sebagai dipimpin capres oleh yang Wairwasum didukung Polri oleh Partai Irjen Demokrat. Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowat Prof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan dengan mengatakan tersebut, saat ini Julius masih menjalani proses sidang konfirmasi pidana dan telah dilakukan penahanan. bahwa sikap-sikap Ramadan menegaskan ketua umum berdasarkan komitmen partai, Kapolri beberapa partai yang bahwa tidak main-main menyuarakan dengan itu, oknum Polri yang terlibat dalam saat itu tindak pidana dikatakan, narkotika. ya sebagai permintaan Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kami Kombes mendengar Julius Bambang maka Karyanto kemudian, sebagai tersangka dugaan karena kasus PD tindak Perjuangan pidana ini juga narkoba. lahir Kabid Humas dengan Polda suatu Metro semangat Jaya untuk membangun yang menjabat saat demokrasi yang itu sehat, Kombes Endra Zulpan yang taat mengatakan pada konstitusi, penetapan tersangka maka dilakukan setelah PD serangkaian Perjuangan penyelidikan dan gelar bersama rakyat perkara. Indonesia Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di Hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Pasharkan, Ditpolair Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan Mas like Hasto, ya. kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Hasto. Lebih lanjut, Luas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang Setelah karena lama Kementerian membuka, Pertanian akhirnya hanya PDIP fokus kepada mengungkapkan pendistribusian. perasaannya Di sisi seusai lain, Gibran Luas melakukan menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya Pasalnya, diundang ke istana. keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan PDIP lupa subscribe, dengan keluarga share, Jokowi komen, Widodo memburuk. dan like Lantas ya. Inilah curhatan dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun
Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden, itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga, ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing, ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan gagasan, ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin, ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi, saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral, karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, angka 1, dan pasal 13 huruf E Perpol Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang tersebut dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowaprof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan mengatakan saat ini Julius masih menjalani proses sidang pidana dan telah dilakukan penahanan. Ramadan menegaskan berdasarkan komitmen Kapolri bahwa tidak main-main dengan oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kombes Julius Bambang Karyanto sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjabat saat itu Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah menjabat sebagai Kasubdit Harkan, Polair Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Puas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian. Di sisi lain, Puas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya diundang ke istana. Keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Inilah curhatan dari PDIP.
Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing, ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban. Bersaing dengan mendahulukan etika, bersaing dengan menampilkan program dan gagasan, ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin ya Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli.
Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi. Saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral. Karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perlakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal
5 ayat 1 huruf B, menurutnya pasal ikut 8 huruf diketahui C, oleh Presiden angka 1, Jokowi. dan Denny pasal pun 13 beranggapan huruf apa E yang Perpol dilakukan nomor oleh 7 Muldoko tahun adalah 2022 salah satu cara tentang dari kode etik istana profesi dan untuk komisi kode menggagalkan etik Polri. pengusungan Anies Baswedan Sidang tersebut sebagai dipimpin capres oleh yang Wairwasum didukung Polri oleh Partai Irjen Demokrat. Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowaprof di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan dengan mengatakan tersebut, saat ini Julius masih menjalani proses sidang konfirmasi pidana dan telah dilakukan penahanan. bahwa sikap-sikap Ramadan menegaskan ketua umum berdasarkan komitmen partai, Kapolri beberapa partai yang bahwa tidak menyuarakan main-main dengan itu, oknum Polri yang terlibat dalam saat itu tindak pidana dikatakan, narkotika. ya sebagai permintaan Sebelumnya, Polda. Polda Metro Jaya menetapkan Kami Kombes mendengar Julius Bambang maka Karyanto kemudian, sebagai tersangka dugaan karena kasus PD tindak Perjuangan pidana ini juga narkoba. lahir Kabitumas dengan Polda suatu Metro semangat Jaya untuk membangun yang menjabat saat demokrasi yang itu sehat, Kombes Endra Zulpan yang taat mengatakan pada konstitusi, penetapan tersangka maka dilakukan setelah PD serangkaian Perjuangan penyelidikan dan gelar bersama rakyat perkara. Indonesia Setelah memilih dilakukan pemeriksaan dan gelar tegak perkara, lurus penyidik pada Ditres Narkoba konstitusi. Polda Metro Jaya Sikap menyimpulkan bahwa yang Kombes diambil Julius Bambang oleh Karyanto PD Perjuangan. ditetapkan sebagai tersangka, Jadi, ujar Zulpan pada 11 berbagai Januari lalu. upaya yang Kombes Julius dilakukan oleh ditangkap beberapa jajaran ketua penyidik umum Ditres Narkoba saat Polda itu Metro Jaya yang di saya Hotel dapat Kawasan Kelapa Gading, informasinya, Jakarta ini Utara bisa pada diproses. 6 Januari lalu. Saya bertanggung Perwira jawabkan menengah yang secara menjabat politik, sebagai hukum, Kasubdit dan juga Fas di hadapan Harkan, Tuhan yang Polair, berkuasa yang Korpolairut, Indonesia, Bahar Kampori itu bahwa itu ditangkap memang bersama ada seorang teman perempuannya yang melalui berinisial R. pihak-pihak lain Dari yang lokasi kemudian penangkapan juga itu, disuarakan penyidik menemukan ke barang bukti PDI 2 klip narkoba jenis Tapi sabu-sabu sikap beserta kami alat hisapnya. adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan Mas like Hasto, ya. kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Luas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang Setelah karena lama Kementerian buka, Pertanian akhirnya hanya PDIP fokus kepada mengungkapkan pendistribusian. perasaannya Di sisi seusai lain, Gibran Luas melakukan menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya Pasalnya, diundang ke keputusan istana. Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan Jangan PDIP lupa subscribe, dengan keluarga share, Jokowi komen, Dodo memburuk. dan like Lantas ya. inilah curhatan dari PDIP. Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Ditambah, menantu Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobi Nasution memilih mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal PDIP sudah mengarahkan para kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto pun mengatakan banyak kader PDIP yang tidak percaya bahwa Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Tak hanya itu, Hasto mengakui bahwa PDIP telah mencintai Jokowi hingga memberikan privilege atau keistimewaan kepada presiden beserta keluarganya. Namun kondisi itu dibalas Jokowi dengan meninggalkan PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke keluarga Presiden Joko Widodo belakangan ini disorot. Pasalnya dia secara belak-belakan mengungkap adanya permintaan jabatan 3 periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah. Tak hanya itu, Hasto juga vokal menyebut keluarga Jokowi tak tahu berterima kasih karena meninggalkan PDIP begitu saja dan beralih ke partai lain. Kritik keras dari politisi PDIP ini terus-menerus menyerang keluarga Jokowi. Diprediksi hal ini akan berlangsung hingga mendekati Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PDIP sendiri adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama 2 periode. Kini pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar Mahfud yaitu Prabowo mendapat respons keras dari PDIP. Satu persatu tokoh PDIP pun bersuara dan mengungkapkan kekecewaannya. Seperti yang disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Ia menilai PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dia pun
Dia pun mengatakan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, sikap Jokowi yang sulit terprovokasi semakin membuat elit PDIP gelisah. Maka dari itu, PDIP kini lebih memilih untuk bersikap tenang alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik. Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan. Ditanya apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi, dia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden yang diundang untuk makan siang bersama dengan presiden, itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga, ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing, ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban, bersaing dengan mendahulukan etika, bersaing dengan menampilkan program dan gagasan, ya, untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin, ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Netralitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDI Perjuangan, PDIP, M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden, capres, untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Seperti kunjungan Pak Jokowi ke Bali dengan penurunan baliho Ganjar Mahfud, bendera PDI Perjuangan, kemudian bertemu relawan yang mendukung Prabowo Gibran yang datang dari Jakarta atau didatangkan dari Jakarta untuk memberikan panggung kepada mereka. Saya meragukan netralitas Pak Jokowi. Saya meragukan, sangat meragukan kalau melihat fakta-fakta yang ada sekarang, ungkap Guntur Romli, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, dalam talkshow Overview Tribun News. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Tapi ke depan, semoga saya salah, kalau Pak Jokowi benar-benar mau netral, karena dari sisi ucapan ini Pak Jokowi kita susah menilainya, imbuh Guntur. Guntur menekankan ucapan Jokowi sulit dipegang. Ia mencontohkan, Jokowi pada bulan Mei tahun 2023 lalu mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres, adalah hal yang tidak logis. Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau. Karena baru 2 tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan. Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang, ungkap Guntur. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP yang menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarga. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Denny menilai Jokowi harusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres mendatang. Jokowi juga tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain. Hal itu Denny katakan dalam siaran pers yang ia unggah di akun Twitter pribadinya pada Rabu 31 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Denny pun mengibaratkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia memecat Kombes Julius Bambang Karyanto yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Julius dilakukan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin 21 Agustus kemarin. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 21 Agustus kemarin. Selain dipecat, Julius juga mendapat sanksi etika yaitu perlakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Julius dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, angka 1, dan pasal 13 huruf E Perpol Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang tersebut dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing selaku Ketua Komisi KKEP dan Korowapprov di Propam Polri selaku wakilnya. Kemudian ada 3 anggota Komisi KKEP yakni Kombes Pol Sakeus Ginting, Kombes Pol Rudi Mulyanto, dan Kombes Pol Restawati Tampu Bolon. Sebelumnya saya bertemu Ramadan mengatakan saat ini Julius masih menjalani proses sidang pidana dan telah dilakukan penahanan. Ramadan menegaskan berdasarkan komitmen Kapolri bahwa tidak main-main dengan oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Kombes Julius Bambang Karyanto sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjabat saat itu Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa Kombes Julius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zulpan pada 11 Januari lalu. Kombes Julius ditangkap jajaran penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 6 Januari lalu. Perwira menengah yang menjabat sebagai Kasubdit Pasharkan Polair Korpolairut Bahar Kampori itu ditangkap bersama seorang teman perempuannya berinisial R. Dari lokasi penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti 2 klip narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu pasal. Lebih lanjut, Luas membebaskan bahwa Mentan Syahrul Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian. Di sisi lain, Luas menegaskan Presiden Jokowi pun tidak membahas soal reshuffle saat dirinya diundang ke istana. Keputusan Gibran membuat banyak pihak menilai hubungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, memburuk, dan like ya. Inilah curhatan dari PDIP.
Dikutip dari Warta Kota, curhatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku partainya sedang merasa sedih dan pedih. Perasaan itu muncul seusai keluarga Jokowi dinilai mulai meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama mereka. Pasalnya, Gibran bermanuver dengan menjadi cawapres Prabowo. Lalu Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo.